Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Sehingga kita bisa berkumpul dalam ibadah raya pada minggu pagi ini. Juga selamat datang kepada Bapak Kepala Desa Bapak Edi yang bergabung bersama kita juga dalam ibadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita memuji, menyembah nama Tuhan, menikmati kasih Tuhan di dalam hidup ini. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Memandang wajah-Mu Yesus, memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku. Memandangku erat dalam pelukan-Mu. Haleluya, menikmati kasih dan indahnya
sekali lagi. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, kami masih boleh ada sampai hari ini semuanya karena anugerah Engkau saja ya Tuhan. Dan pada hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau menikmati sukacita, kami mau menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Urapi, berkati, pimpin dalam ibadah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami semuanya diurapi, diberkati ya Tuhan, firman-Mu yang juga akan menguatkan kami, menuntun dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, dan kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada selesainya nanti di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Kesukaan surga, haleluya. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Dunia tidak memberi kesukaan semacam, sebab itu puji, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan surga yang ku rasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Haleluya. Dunia tidak memberi kesukaan semacam ini, sebab itu ku puji Tuhan Yesus yang Maha Tinggi. Kesukaan dari surga itu kuatku, kesukaan dari surga itu kuatku, kesukaan dari surga itu kuatku, kesukaan surga kuatku, kesukaan dari surga itu kuatku, kesukaan dari surga itu kuatku, kesukaan dari surga itu kuatku, kesukaan surga kuatku, kesukaan dari surga itu kuatku, kesukaan dari surga itu kuatku, kesukaan dari surga itu kuatku,
kesukaan surgaku. Sekali lagi, kesukaan dari surga itu kuatku, kesukaan dari surga itu kuatku, kesukaan dari surga itu kuatku, kesukaan surga kuatku, kesukaan surga kuat. Haleluya, kesukaan surga kuatku. Haleluya, biarlah selalu ada sukacita dari surga dalam kehidupan kita. Mari kembali berdiri bersama-sama, biarlah kasih Allah melingkupi. Haleluya. Sebab Allah masih sanggup menolong. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Haleluya. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Mari nyatakan, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Haleluya. Sudah dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Sudah dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih syukur. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Sekali lagi, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih syukur. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih. Sekali lagi, nyatakan, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan pujian dari pemuda remaja memuji nama Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati, biarlah hidup kita selalu dipenuhi dengan kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban yang pertama bagi Tuhan, sungai sukacitamu. Haleluya. Sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, bercium di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kenyerahanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku, ku menari dan bersuka, puji Dia di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Memberkati setiap ujian kita bersama. Mari kembali berdiri, kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Mari nyatakan betapa hebat kuasanya bagi kita orang-orang yang percaya, yang memegang firman Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasa
segenap kaum pria. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan. Seluruh kaum wanita, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita yang percaya. percaya saja, percaya saja. Haleluya. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat Mari bersama-sama. Tuhan. Betapa hebat kuasa-Nya, haleluya. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, bagi kita, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, betapa hebat kuasa. Sekali lagi, mari nyatakan betapa hebat, betapa hebat kuasa-Nya bagi kita, bagi kita, bagi kita. Sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, haleluya. Betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan, betapa hebat kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Ibu kasih Hartati berdoa dan kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan atas waktu pada pagi hari ini. Kami semua umat-Mu bisa datang berkumpul, berbakti, memuji, memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian yang telah kami naikkan, kami percaya menjadikan dupa yang harum di hadirat Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pada hamba-Mu yang sudah melayani pujian. Kami umat-Mu yang memuji-muji, memuliakan nama Engkau.
Kami percaya bahwa urapan kuasa Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami hendak mendengar sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, kiranya kami bisa menerima segala firman-Mu. Kau tanamkan di dalam hati kami, supaya berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hamba-Mu yang melayani. Engkau selalu ada di dalam kehidupan mereka. Engkau urapi dengan kuasa-Mu, lidah bibirnya untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih, kami percaya kami yang menerima juga menerima berkat yang dari Engkau. Terima kasih Bapa. Kembali Tuhan kami serahkan segala doa sembah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan, dan selamat datang bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kita kembali belajar firman. Kita buka dalam Injil Matius 4 ayat yang ke-19. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, beritakanlah Injil. Beritakanlah Injil. Matius 4 ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, ya, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes bahwa penginjilan itu identik dengan multiplikasi atau pelipat gandaan jiwa-jiwa yang dimenangkan dibawa kepada Yesus. Dalam Injil Yohanes, dalam kisah bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama ini, bahwa Andreas, Yohanes yang pertama kali percaya Yesus, kemudian Andreas. Dan Andreas ketika dia tinggal bersama Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus, Andreas ini memberitakan Injil kepada Simon atau Petrus. Dan Andreas berkata kepada Simon, mari ikutlah aku telah melihat dia yang dijanjikan itu. Maka Simon pun melihat Yesus, dan Yesus ketika bertemu dengan Simon, Yesus berkata, engkau adalah Simon dan kau akan dinamakan Kefas. Jadi Yohanes percaya Yesus, Yohanes memberitakan Injil kepada Andreas, Andreas memberitakan Injil kepada Simon Petrus. Kalau dalam ketiga Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, hanya diceritakan secara singkat saja bagaimana mereka menjala ikan, bagaimana mereka semalam-malam tidak menangkap ikan, dan Yesus datang mengadakan mujizat, dan Yesus juga berkata, mari ikutlah aku. Namun dalam Injil Yohanes, ternyata ada bagian-bagian lain yang dicatat oleh Yohanes, bagaimana penginjilan itu terjadi suatu multiplikasi, pelipat gandaan. Ya. Dan Yesus katakan, mari kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi Yesus melihat potensi yang dalam diri mereka, di mana mereka bekerja sebagai seorang nelayan, mengubah keberadaan mereka menjadi dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan ketiga orang ini, ya, yaitu Petrus, Andreas, dan Yohanes, mengalami perubahan hidup saat alami perjumpaan dengan Yesus. Ya, inilah keindahan saat saya dan saudara berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia akan mengerjakan perubahan-perubahan dalam hidup kita
ke arah yang jauh lebih baik, ke potensi yang jauh lebih tinggi. Bukan lagi kamu sebagai penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia, dari potensi yang sebelumnya rendah menjadi potensi yang lebih tinggi. Dan Yesus memberikan kuasa dan perlengkapan untuk menjadikan mereka penjala manusia, pemenang jiwa. Maka dari itu ketika orang murid yang pertama ini, mereka mendapatkan panggilan, the calling, panggilan hidup mereka. Dan ini juga menjadi panggilan hidup saya dan saudara untuk memberitakan Injil keselamatan. Nah, kita akan melihat Injil ya. Injil itu dalam bahasa Yunani disebut dengan kata euangelion, kabar baik. Pengertian sederhana kabar baik, good news. Good news, kabar baik tentang apa? Tentang kerajaan Allah dalam Yesus Kristus segera didirikan. Kabar baik tentang Yesus Kristus Sang Mesias Juru Selamat, pendiri kerajaan Allah. Maka kita akan mengingat apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Yohanes, aku pergi kepada Bapa, aku kembali kepada sorga untuk mendirikan rumah bagimu, untuk mendirikan suatu kerajaan Allah, kerajaanku, karena dia mendirikannya sendiri, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita melihat suatu kepastian jaminan yang benar-benar pasti, yang benar-benar nyata, kehidupan kekal setelah kematian itu terjamin di dalam Yesus. Sebab dia mendirikan rumah kerajaannya sendiri untuk saya dan saudara tempati. Kabar baik tentang setelah kematian Yesus, segala pengajaran ya, terdiri atas pengajaran-pengajaran yang berpusat tentang Yesus Kristus. Jadi inti dari Injil itu Yesus Kristus yang telah menderita di salib, mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menganugerahkan keselamatan kekal kepada manusia dalam kerajaannya. Ya. Jadi segala inti dari pengajaran kita, kalau saudara menarik sekali lagi benang merah dari kitab Kejadian sampai Wahyu, itu berbicara tentang Yesus Kristus, di mana dia menggenapi hukum Taurat, menggenapi segala ada yang tertulis dalam kitab Musa, ya, Taurat, Musa, Mazmur dan nabi-nabi, di mana dia menderita, mati di kayu salib, bangkit untuk menganugerahkan. Jadi keselamatan ini anugerah, pemberian Allah yang terbesar secara cuma-cuma kepada saya dan saudara, di mana sesungguhnya saya dan saudara tidak layak untuk terimanya. Karena tidak ada sedikit pun kelayakan dalam diri manusia untuk terima keselamatan. Karena apa? Karena dosa. Perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan, sebab sudah tercemar dengan dosa. Saudara pernah ya bikin kue? Ini gambaran bahwa perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Contoh saja, saudara membuat kue, adonan kue lah. Saudara beli tepung yang terbaik, gula yang terbaik, mentega yang terbaik, dan saudara tersedia 10 telur. Telur 1, 2, 3 sudah saudara sambil mixer. Telur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baik. Ketika saudara pecah tas yang ke-10, saudara mixer dan itu jatuh, ternyata telur busuk. Telur busuk, ya busuk, enggak layak, warnanya hitam, baunya sangat busuk, enggak enak. Saudara sudah tercampur dengan mixer. Bagaimana adonan yang menurut saudara terbaik?
bagus atau rusak? Rusak. Layakkah itu dipakai untuk kue? Pasti tidak. Kecuali orang yang maaf ngeragas, enggak apa-apa wis gawe kue dipangan ae. Tentu enggak bisa. Ya. Lah kok ndokis sing siji busuk. Wis gak dadi wis walaupun semuanya tuh terbaik bahan-bahannya. Demikian pula dengan perbuatan baik kita. Kita melakukan sebaik apapun ada dosa yang menyertai. Maka dari itu Yesus menyelesaikan perkara dosa di atas kayu salib. Dan sekarang kita melakukan perbuatan baik bukan untuk terima keselamatan, tetapi kita sudah diselamatkan. Nah sekarang perbuatan baik kita tercemar dengan dosa, iya, tetapi itu sudah disucikan oleh Tuhan melalui kematiannya, sehingga tidak sia-sia apa yang kita kerjakan. Maka dari itu keselamatan itu anugerah pemberian Allah secara cuma-cuma. Kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus. Ya. Mari kita lihat ini yang membedakan kita, saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Ya. Dan Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, Dia ini kata ganti Yesus. Ya, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Only Yesus, hanya Yesus kita dapat anugerah keselamatan. Kabar baik tentang pernyataan perwujudan anugerah Allah dan janji-janji Allah. Jadi ketika kita terima Injil, terima kebenaran firman Allah, itu adalah perwujudan anugerah Allah dan janji-janji Allah yang akan digenapi dalam setiap hidup kita. Ada kurang lebih 33.000 janji-janji Allah. 6.000 berbicara tentang prosperity, kemakmuran. Berbicara tentang pemeliharaan, kemakmuran jiwa, kemakmuran batin. Ya. Karena Tuhan tidak akan pernah berjanji memberikan kemakmuran secara materi. Tetapi ketika Tuhan membuat makmur jiwa kita, membuat makmur batin kita, maka saya percaya berkat jasmani mengikuti. Karena banyak orang yang kaya raya, banyak berkat, jabatan tinggi, tapi dia enggak makmur jiwanya. Seperti apa yang terkatakan di Alkitab, mau tak jeleh mana lagi ini, lumbung-lumbung kuis enggak cukup. Jadi Injil itu berbicara tentang pernyataan perwujudan anugerah Allah dan janji-janji Allah. Setiap orang yang percaya seharusnya mengerti dan menghidupi keselamatan. Dalam arti yang sesungguhnya, serta berbagi mengenai hal itu kepada orang-orang lain. Kita harus mengerti dan menghidupi keselamatan. Setelah kita mengerti dan menghidupi keselamatan, kita berbagi mengenai hal itu kepada orang-orang lain. Karena penginjilan setiap orang Kristen punya kewajiban untuk turut ambil bagian dalam kehidupan jemaat. Ya. Maka dari itu kita nggak bisa bahwa oh ini tugasnya pendeta, oh ini tugasnya penginjil, oh ini tugasnya guru, oh ini tugasnya rasul, oh ini tugasnya gembala. Tidak bisa. Karena Yesus memerintahkan untuk beritakan Injil, membagikan berita keselamatan. Yesus tidak memberikan pengkhususan. Tidak memberikan. Tetapi pergilah kamu sekalian yang percaya pada Yesus, dan kita semua harus bersaksi mengenai Injil. Ya.
Bersaksi berarti membagikan iman kita kepada orang lain lewat kata dan perbuatan. Kita tidak bisa mempunyai dalih seperti ini. Perbuatan itu berbicara jauh lebih kuat dari perkataan. Apakah benar? Di satu sisi benar. Tapi di sisi lain dalam konteks pemberitaan Injil tidak dibenarkan. Perbuatan jauh lebih baik atau berkata lebih keras dari perkataan. Nah kalau dia berbuat untuk mendapatkan cinta, apakah mereka akan mengerti, oh ini lapo sih orang ini kok berkorban untukku, misalnya cewek dan cowok. Cewek gak ngerti lah, apa kok perhatian ini. Atau mungkin jangan-jangan dia jatuh cinta dengan aku. Tapi selama suaminya, selama si cowok ini tidak berkata I love you, nggak akan tahu. Nggak ada gunanya dia berkorban waktu tak jemput ya. Setiap jam makan wis mangan apa durung, wis ngombe apa durung, wis adus apa durung. Ya saya ngomong gini karena pengalaman saya lah. Tak jemput ya, ini musim hujan jangan lupa bawa payung. Yang cewek hanya, lah posisi kok perhatian jangan-jangan jatuh cinta. Cewek tidak akan merespon kalau hanya melihat perbuatannya, kecuali sesungguhnya aku cinta kamu. Baru ternyata ceweknya mengerti, ternyata dia melakukan perbuatan, kemudian dia berkata, ternyata mencintaiku. Dalam pemberitaan Injil pun juga sama. Saudara pasti ingat kata firman Tuhan penutup dalam khotbah saya 2 minggu yang bagaimana mereka bisa mendengar tentang dia kalau enggak ada yang memberitakannya, enggak ada yang mengatakannya. Ketika orang melihat perbuatan kita, mereka enggak mendengar. Hanya melihat perbuatan. Jadi perbuatan dan perkataan itu berjalan bersama-sama. Kita harus perhatikan memenangkan jiwa-jiwa. Karena sudah sepantasnya kita mematuhi perintah Allah, amanat agungnya. Dan karena kita memiliki integritas dan sifat karakter untuk berbuat demikian. Jadi selama Yesus hidup di dunia, dia pergi memberitakan Injil. Integritas dan sifat karakter yang dimiliki Yesus dalam memberitakan Injil itu sudah ditularkan, diturunkan, dikaruniakan kepada kita. Sehingga kita memiliki integritas, sifat karakter, kemampuan untuk berbuat demikian yang sama Yesus telah berbuat. Bukankah ini luar biasa bagi saya dan saudara? Dia berikan kuasanya untuk kita beritakan Injil. Mari kita buka dalam 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, ya 1 Korintus 9 ayat 16, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus ini mewakili kehidupan saya dan saudara. Bahwa pemberitaan Injil itu adalah suatu keharusan. Sudah saya sebutkan tadi, kita harus memenangkan jiwa-jiwa karena sudah sepantasnya. Pemberitaan Injil adalah suatu keharusan. Jadi sekarang kita nggak bisa lagi berdalih, oh itu tugasnya Bapak Gembala. Oh itu tugasnya guru. Oh itu tugasnya para penginjil. Misionaris, evangelis. Nggak bisa.
Paulus itu merangkap dia jadi guru, dia jadi rasul, dia jadi gembala, dia jadi penginjil. 4 jawatan dia terima. Tapi dia katakan inilah aku, bahwa memberitakan Injil adalah suatu keharusan bagi saya dan saudara. Sudah saya sebutkan 2 minggu lalu, saya ingatkan lagi bahwa saudara punya potensi yang besar untuk memberitakan Injil. Saudara punya rekan-rekan, kolega, teman-teman yang banyak. Dalam perkumpulan-perkumpulan apapun. Ya ibu-ibu arisan, PKK, koperasi, ngerumpi. Dan ibu-ibu ini punya kosakata yang jauh lebih banyak daripada kaum pria. Ya, setiap hari itu wanita bisa berkata 7.000 kata. Kalau pria sekitar 3.000. Kalau muring-muring diam. Kamu yang lebih diam, biar aku yang ngomong, kamu yang diam saja. Padahal suaminya, diamo, kamu yang lebih diam. Ya. Jadi dalam memberitakan Injil potensinya besar. Ya. Di sini dikatakan celakalah aku. Ya, bukan kata-kata yang menghinakan atau merendahkan diri sendiri. Tetapi bagi Rasul Paulus dan saya berharap bagi saya dan saudara pagi hari ini, kalau kita tidak memberitakan Injil, itu merupakan suatu kerugian yang besar. Paulus katakan celaka aku. Duh, rugi besar kalau aku tidak memberitakan Injil. Ayat yang ke-17 dikatakan, bagian bawah ya, pemberitaan itu, 17 bagian kata-kata terakhir, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Ini tugas penyelenggaraan. Sesuatu yang diprogramkan, sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang akan diselenggarakan, pasti membutuhkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan Injil bagi Paulus disebutkan ini tugas penyelenggaraan yang harus diselenggarakan, yang harus diadakan. Tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan di atas pundak kita. Kita ingat dalam Matius 11 ayat 25 sampai 28. Dikatakan bahwa ayat favorit kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Namun kalau saudara membaca ayat 25, 26, dan 27, itu adalah perintah Yesus di mana Tuhan akan memberikan pernyataan-pernyataan kepada kaum yang kecil, kaum yang termarginalkan, yang dianggap sepele oleh masyarakat, bahkan dianggap sampah masyarakat. Dan Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, dan kuk itu ringan. Mengapa Yesus katakan seperti ini ya? Kuk itu adalah yang ditaruh di kerbau atau sapi waktu membajak. Dan di Israel sana ketika membajak ladang, ada yang namanya lembu atau sapi yang sudah dewasa. Dan lembu sapi yang masih muda. Dan semuanya itu dipasang bersama-sama, berjalan bersama-sama membajak sawah. Karena sapi yang dewasa ini sudah tahu cara membajak yang terbaik, maka yang muda ini akan mengikutinya. Ada bimbingan istilahnya. Yesus katakan kuk yang kupasang itu enak, ringan. Pemimpin kita Yesus. Bukan saya mengatakan Yesus itu sapi, tapi gambarannya. Yesus pemimpin kita yang dewasa. Bahkan dia penguasa surga dan bumi. Terkemuka di dunia dan di surga. Berarti Allah tuh yang termuka di dunia dan di surga.
Siapa lagi yang bisa terkemuka di dunia dan di surga kalau bukan Allah, kalau bukan Tuhan. Dan kita yang masih muda perlu pimpinan. Maka ketika Yesus memperlengkapi kita, maka kita akan menjangkau kaum-kaum yang termarginalkan. Dan kaum yang termarginalkan ini berbicara tentang orang-orang yang masih ada dalam belenggu dosa. Maka Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Dia mengajak itu melalui kita. Ya, inti dari ayat itu ya. Jadi ini tugas penyelenggaraan. Dan apa yang harus kita sampaikan saat kita memberitakan Injil, mari kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. 2 Timotius 2 ayat yang ke-8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi beritakanlah Yesus yang mati dan yang bangkit untuk menebus dosa kita. Dia melakukan pengorbanan bagi manusia. Allah yang adil menghukum dosa manusia. Tetapi Allah yang kasih tidak mau menghukum manusia. Bukankah adil dan kasih bertentangan, saudara? Dia Allah sekaligus yang adil, dia Tuhan yang adil, harus menghukum orang yang berdosa. Dan Allah yang kasih tidak mau menghukum manusia. Bagaimana keadilan Allah dan kasih Allah bertemu? Melalui sebuah pengorbanan. Sedikit saya cerita kepada Bapak Ibu Saudara. Pada abad yang ke-19, ada seorang yang bernama Jenderal Samila. Ya, Jenderal Samila. Dia seorang jenderal yang tegas, yang adil. Saat itu ada suatu masalah ya, dan berpesan supaya makanan persediaan di negaranya, persediaan makanan di negaranya dijaga. Satu kali ketika dia mendapatkan laporan bahwa persediaan makanan ada yang mencurinya. Dia perintahkan kepada prajuritnya, cari dan temukan siapa pencurinya. Ini kisah nyata, saudara. Saudara bisa cari di Google Jenderal Samila. Setelah ketahuan pencurinya, ditutup kepalanya dan diperhadapkan kepada Jenderal Samila. Diperintahkan yang ketahuan akan dihukum cambuk 50 kali. Dan setelah dibuka penutupnya, betapa terkejutnya Jenderal Samila bahwa yang mencuri bahan makanan adalah ibunya sendiri. Dia adil, dia harus adil. Penghukuman yang sudah dikeluarkan dalam peraturannya harus dilaksanakan. Dan kasih, dia mengasihi ibu yang telah melahirkan, membesarkannya, merawatnya. Jenderal Samila memerintahkan kepada algojonya, cambuk setelah saya hitung yang ketiga. Ketika hitungan 1, 2 dia katakan stop. Dia buka jubah kebesarannya. Dia peluk ibunya. Lakukan pencambukan sebanyak 50 kali. Jenderal Samila mati, saudara. Ibunya diselamatkan. Ini adalah gambaran tentang Yesus, saudara. Kisah nyata ini terjadi, ada pengorbanan. Keadilan Allah dan kasih Allah dinyatakan saat Yesus mengorbankan dirinya. Dia mengganti hukuman kita. Dengan kasihnya, dia peluk
dia selamatkan kita. Dia yang rela dicambuk, disiksa, didera. Kita enggak terima itu. Dia yang mati, kita hidup. Dia yang menanggung dosa kita, kita diampuni. Sama seperti kisah Jenderal Sambil. Dia dicambuk sampai mati. Dia menjalankan keadilan atas hukum yang dia sudah tetapkan. Dan dia juga menunjukkan kasih kepada ibunya. Dia rela mengorbankan. Yesus pun juga rela mengorbankan. Ceritakan tentang Yesus yang mati dan hidup, melakukan pengorbanan untuk kita semua. Yang kita lakukan sebelum memberitakan Injil, yang pertama berdoa. Ketika Yesus sebelum melakukan pelayanan, dia pagi-pagi hari berdoa. Saudara bisa baca dalam Markus 1 ayat 35-39. Mengapa kita perlu berdoa sebelum memberitakan Injil? Sebab memberitakan Injil adalah peperangan roh, di mana kita akan membebaskan orang-orang yang terikat oleh roh iblis dan membawa mereka kepada Yesus. Berdoa dulu supaya Tuhan tolong. Dan mari kita buka dalam 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayat yang ke-27. Di sini dikatakan bahwa 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Sang pemberita Injil mengenai keselamatan, mungkin saja dapat kehilangan keselamatan itu sendiri. Ia bisa menunjukkan kepada orang lain jalan menuju surga, kehidupan kekal, namun ia sendiri tidak sampai ke sana. Makanya Paulus katakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Artinya dia menjaga diri dari segala kedagingan yang ada. Karena Paulus ada suatu ketakutan yang baik untuk menjaga dirinya. Jangan-jangan aku memberitakan Injil, orang lain diselamatkan, orang lain masuk surga, diterima di hadapan yang maha kuasa, Tuhan pencipta langit dan bumi, tetapi kata-kata terakhir, tetapi aku sendiri yang ditolak. Karena apa? Dia tidak menjaga diri dari segala kedagingan dan menjaga kesetiaannya di hadapan Tuhan. Jadi yakinkan bahwa diri saya dan saudara sudah yakin masuk surga. Kuasai diri dari segala kedagingan dan tetap menjaga kesetiaan. Supaya orang lain diterima, aku pun diterima. Jangan sampai orang lain yang telah aku kabarkan berita Injil, mereka percaya Yesus, terima Tuhan, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ternyata mereka diterima masuk surga, aku ditolak. Ini menjadi perenungan saya dan saudara. Lah aku sudah bersaksi, tapi belum ada yang percaya Yesus. Mari kita lihat satu ayat dalam 1 Korintus 12. Ya, kita menjaga diri dari segala kedagingan, dari segala dosa, dan tetap menjaga kesetiaan kita. Ayat yang ketiga, 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi tugas kita beritakan Injil. Karena orang itu mau percaya Yesus atau tidak, itu karena Roh Kudus, bukan karena kita.
Dan kita nggak bisa paksa Injil, beritakan Injil tanpa menyakiti hati. Kalau ada orang Kristen, ada roh Allah, ada Yesus di hatinya, gak mungkin dia akan menyangkal Yesus. Dulu ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, kenapa ada orang Kristen yang setia, yang melayani, kok sekarang murtad tinggalkan Yesus? Saya jawab simpel saja, karena tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Kalau saya dan saudara ada Yesus di hati kita, tawaran model apapun tidak akan menggoyahkan kita dari Yesus. Karena Yesus hanya di permukaan saja. Nah, ketika ada gelombang, ada badai, ada ombak, tulisan di pasir itu akan hilang. Tapi kalau ada Yesus di hati kita, memimpin kita sebagai raja atas kita, model apapun tawaran, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak akan berubah, saudara. Jadi tanya kepada Tuhan, kenapa saudara-saudaraku dulu percaya Yesus sekarang tinggalkan Yesus? Kan tidak ada dalam hatinya Yesus. Karena apabila roh Allah ada dalam dirinya, enggak mungkin orang berkata terkutuklah Yesus. Nah, ini bahasa yang sangat keras, saudara. Tidak mungkin kalau ada Roh Kudus orang itu akan tinggalkan Yesus. Dan tidak mungkin orang percaya terima Yesus, mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau Roh Kudus gak mendorong dia. Dan Roh Kudus gak berkata kepada dia. Mau saudara sogok model apapun, sembako, amplop, opoi, ayo tak kei sembako, tak kei amplop gede, tebel lagi, percaya Yesus. Tapi kalau gak ada Roh Kudus gak akan mempan. Mungkin kalau mempan ya dulu saudara nggak bisa bantu, saudara malah kena sesuatu yang tidak mengenakan, mendatangkan dosa. Mari kita lihat ayat-ayat yang terakhir, kita baca saja ya saudara. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah zaman sekarang ini luar biasa. Ilah zaman itu bukan lagi seperti iblis yang menakutkan pocong, kuntil anak, bukan. Teknologi. Mungkin saudara lihat berita beberapa waktu yang lalu bagaimana gereja-gereja di Jerman sekarang dalam khotbahnya sudah tidak lagi pakai pendeta, pakai AI. Robot apa itu? Pakai AI. Mereka nonton di LCD yang besar, jemaatnya banyak datang ke gereja setia. Tapi yang khotbah di LCD, LED. Bukan LCD ini, LED. Mereka mendengarkan khotbah dari dari sebuah robot di Jerman. Modern ya saudara. Dibutakan oleh ilah zaman. Maka dari itu tadi saya sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, kekristenan bukan berbicara tentang tidak boleh atau boleh, tapi berbicara tentang bergunakah atau tidak bergunakah itu. Saya ajarkan kepada anak-anak, saya kasih contoh main game. Orang tuanya sarapan sih sampai siang, makan sih, turu sih, adus sih, nggak tahu sampai sudah malam. Apakah itu diperbolehkan? Apakah itu berguna? HP saudara itu berguna kalau dipegang tangan yang tepat. Pisau itu berguna kalau dipegang oleh tangan orang dewasa.
Pisau tidak akan pisau akan kegunaannya salah kalau dipegang anak kecil yang tidak mengerti apa-apa. Tapi pisau juga menjadi hal yang membahayakan di tangan orang dewasa yang tidak berguna. Berbagai macam pembunuhan kan terjadi oleh orang-orang yang sudah dewasa yang pikirannya matang. Saya ajarkan anak-anak, main game silahkan, tapi tahu waktu. Tahu waktu. Saya pun sebagai pemimpin rohani tahu waktu. Saya nggak bisa 24 jam penuh duduk di bawah kaki Tuhan. Walaupun kalau dilakukan bisa, tapi saya akan berdosa. Karena saya mengingkari firman Allah. Nuh itu bergaul dengan Allah, hebat. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, tetapi ayat firman Tuhan katakan, dia mempunyai anak-anak. Dia tetap menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga, membimbing anak-anaknya kepada kebenaran Allah. Dia melakukan aktivitas rumah tangganya, dia juga melakukan aktivitasnya dengan Tuhan. Jangan sampai ilah zaman ini, kemajuan teknologi, kekayaan materi. Maka dari itu saudara ibadah di sini, kalau saudara bertahan, itu jos. Karena saudara jarang terima khotbah, sukses secara materi, kaya secara materi. Saudara jarang tuh dengar khotbah di sini seperti itu. Tapi kalau saudara bertahan, kan di Alkitab manapun Tuhan gak pernah menjanjikan berkat secara materi. Namun Ayub pun diberkati materi, lihat ayat yang ke-1. Dia seorang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Yang diutamakan hubungannya dengan Tuhan. Makanya ketika Ayub hartanya habis dalam sekejap, sampai akhir dia berkata benar tentang Allah. Jangan sampai ya saudara. Dan ayat yang terakhir 2 Timotius 1 ayat 8. Kita baca bersama-sama, Tuhan tolong kita. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. 1, 2, sudah ketemu? 2 Timotius 1 ayat 8. 1, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Roh Kudus tolong kita bersama. Mari kita berdiri. Kita ingat satu pujian ini ya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Minta Tuhan beri hati. Mungkin saudara masih malu bersaksi. Ayo, yang pertama memiliki hati. Supaya orang lain diselamatkan sama seperti kita diselamatkan. Miliki hati dulu, kerinduan dulu. Firman Allah kasih kebebasan, mungkin kita masih malu, masih takut, masih ragu. Tetapi ketika ada hati, kerinduan supaya banyak orang diselamatkan. Dan saudara mulai membawanya dalam doa. Maka Tuhan akan mampukan kita. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami imbang seperti hati-Mu Yesus. Tuhan
dari awal. Haleluya. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tenggelam, mereka yang tersesat, hati kami imbang seperti hatimu Yesus. Haleluya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Amin, haleluya. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian, bangkitkan roh-Mu dalam kami. Haleluya. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingin. Oh Tuhan, ini tugas kami. Mampukan kami gereja-Mu di Tunggul Merpati melaksanakan amanat agung-Mu. Berlengkapi. Oh haleluya. Taruhlah ya roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Amin. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saya percaya Roh Kudus dan firman Allah akan memampukan setiap kita. Kita masuk dalam doa Bapak Zaman, berdoa. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Maha besar Allah Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberikan kekuatan kami semuanya jemaat-Mu di sini Tuhan. Terlebih Engkau telah pulihkan kami ya Tuhan. Engkau telah sembuhkan kami dari sakit penyakit ya Yesus. Oh Tuhan Yesus, kiranya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya kami, boleh menguatkan iman percaya kami lebih hari lebih setia untuk mengiring Engkau ya Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk, kita berikan korban yang kedua. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan kuasa-Nya. Iblis kepekan kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita keluar, iblis kepekan kalahkan budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya.
haleluya. Kita buat iblis gemetar, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin, haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Tuhan memberkati setiap korban persembahan yang jemaatmu kerjakan pada pagi hari ini. Baik yang pertama, yang kedua, 1/10 maupun korban apapun yang dikembalikan, balas berkat sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau mencurahkan berkat dan pemeliharaanmu atas kehidupan kami nyata sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati pengumuman gereja, sebentar latihan pujian grup Maria. Selasa tetap persekutuan doa pemuda remaja jam 6 sore, Rabu doa umum, Kamis ibadah pertengahan minggu setengah 6 sore, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, dan Minggu pagi anak-anak sekolah minggu, Minggu siang minggu depan ibadah raya perjamuan kudus dengan para petugas Bapak Jaman, Bapak Arinowo dan Bapak Yeremia Nova. Bagi jemaat wanita, kaum wanita yang mau mengikuti ibadah BKSG Kecamatan Pakesaji di GPDI Kendal Payak tanggal 3 Juli, ya, hari Senin pertama jam 5 sore, jemaat bisa mendaftar di grup gereja atau melalui Ibu Jili yang ada. Ya, terus berdoa untuk Bapak Gembala supaya Tuhan terus pulihkan dalam kesehatannya. Saya minta bantuan doa hari Selasa sampai Kamis saya akan menjadi pembina Kids Camp di Sekolah Alkitab Batu supaya saya dapat membina anak-anak sekolah minggu yang ada dalam Kids Camp. Setelah ibadah ditamatkan, mohon jemaat sejenak untuk kembali duduk, diberi kesempatan kepada Bapak Kepala Desa beserta Ibu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, tak malah tugel-tugel ya, sepatah kata kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Mohon bersabar ya, jam 10 kurang lagi kok ya, kayak jam umum. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk yang sudah melayani pagi ini. Terima kasih untuk setiap kehadiran jemaat Tuhan. Apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia. Kita nyanyikan ibadah lagu penutup 2 kali dan Bapak Gembala nanti yang akan tutup doa berkat bagi kita semua. Besar dan ajaiblah karyamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu, haleluya. Adil dan benarlah jalanmu, haleluya. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa, haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, haleluya.
dalam doa. Haleluya. Layakkan segala bangsa sujud layak disembah, layak disembah. Dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami, dan kami semua sudah dengar firman-Mu, dan kami sudah diberkati lewat firman Tuhan, dan kami harus memberitakan atau membawa kabar keselamatan Injil Kristus, itu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir bersama-sama pada siang ini. Dan bersama-sama juga Bapak Kepala Desa dan Ibu bersama-sama ibadah sampai selesainya ini, semua karena kemurahan Tuhan, dan kami bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama berdoa dengan kerinduan seluruh jemaat-Mu untuk yaitu meneruskan dalam kerinduan pemasangan kanopi depan gereja, segala persembahan, segala korban jemaat yang dilakukan, jerih payah kami tidak sia-sia. Berkati untuk latihan kur sebentar, bila selesainya Tuhan semua yang kami kerjakan, baik Bapak Kepala Desa akan memberikan suatu yaitu kata-kata sambutan sebentar. Dengan Ibu kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam perjalanan jemaat-Mu pun pulang, Allah menyertai segala pekerjaannya pun Tuhan berkati. Kita akan bersama-sama angkat tangan kita akan terima berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita sekalian pada siang ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Bagian kami siang ini ya Tuhan, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub, boleh Engkau curahkan kepada kami, dan kami sudah memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini, dan Engkau sudah pimpin awal sampai akhir ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mendengar dalam kata-kata sambutan dari Bapak Kepala Desa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memberkati kami bersama. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk sejenak ya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Stefanus, Mas Angga, selaku pendeta di gereja ini. Bapak Ibu jemaat pagi, jemaat Minggu yang kula hormati, adik-adik, mbak-mbak yang tercinta. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah sehat, anugerah sempat, anugerah panjang umur, sehingga kita semua masih bisa melaksanakan ibadah raya pada minggu. Pertama, saya ingin mempererat, jadi kami keluarga ingin mempererat tali silaturahmi di antara kita. Jadi gitu. Kedua,
kami dari keluarga, mewakili keluarga, mengucapkan banyak terima kasih atas doa dukungan panjenengan sedoyo dalam proses Pilkades kemarin. Alhamdulillah atas doa dukungan panjenengan sedoyo kula mendapatkan amanat. Jadi diberikan amanat oleh warga Desa Permanu untuk menjalankan roda pemerintahan Desa Permanu mulai periode 2023 sampai periode 2029. Mudah-mudahan apa yang menjadi angan-angan dari kulo panjenengan sedaya untuk Desa Permanu melalui pemerintahan desa tercapai angan-angan kita. Saya sendiri mewakili mungkin pemerintah desa siap melayani panjenengan sedaya 24 jam sesuai dengan aturan dan undang-undang yang ada. Monggo dengan kebersamaan kita membangun Desa Permanu lebih maju lagi. Saya harap juga mungkin sedikit himbauan, monggo kita jalin rasa toleransi antar umat beragama. Saya lihat di Dusun Tunggul ini sangat kondusif sekali, monggo kita jaga toleransi antar umat beragama. Jadi, alhamdulillah masyarakat saling menyadari, bisa menerima, bisa saling menerima dan memberi antar umat beragama. Mungkin ini saya ucapkan lagi banyak terima kasih. Saya juga tetap butuh motivasi, sumbang saran, juga doa dan dukungan panjenengan sedoyo dalam proses menjalankan roda pemerintahan Desa Permanu nanti bisa lebih baik lagi. Katen yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati.